Di channel ini kita akan membahas konsep dan cara berpikir dalam ilmu kedokteran secara sederhana dan sistematis. Mari kita mulai. Kali ini kita akan membahas tata laksana hipoglikemia. Hipoglikemia adalah kondisi ketika kadar glukosa darah turun hingga tingkat yang dapat menimbulkan gejala klinis maupun gangguan fungsi organ, terutama otak. Berdasarkan guideline, hipoglikemia didefinisikan menjadi 3 tingkat. Level pertama, kadar glukosa kurang dari 70 mg per desiliter tetapi lebih tinggi dari 54 mg per desiliter. Level kedua, kadar glukosa kurang dari 54 mg per desiliter. Level ketiga, hipoglikemia berat yang menyebabkan gangguan neurologis atau membutuhkan bantuan orang lain tanpa memandang angka glukosa darah. Secara klinis, hipoglikemia dibagi menjadi ringan sampai sedang, di mana pasien masih sadar dan bisa menelan. Sedangkan dikategorikan berat bila pasien kejang, tidak sadar, atau membutuhkan bantuan orang lain. Patofisiologi dari hipoglikemia adalah di mana otak hampir sepenuhnya menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama. Ketika kadar glukosa turun, tubuh akan mengaktifkan sistem counter regulatori berupa peningkatan hormon glukagon, epinefrin, kortisol, dan growth hormone. Bila kompensasi gagal, maka akan muncul gejala hipoglikemia yang dibedakan menjadi 2, di mana yang pertama adalah gejala adrenergik, seperti gemetar, berkeringat, lapar, atau jantung berdebar. Sedangkan gejala neuroglycopenic seperti bingung, bicara pilu, penglihatan kabur, kejang, atau bahkan koma. Pada pasien diabetes lama, terutama yang sering mengalami hipoglikemia, dapat terjadi hypoglycemia unawareness, yaitu hilangnya gejala peringatan akibat gangguan respon adrenergik. Kondisi ini meningkatkan risiko hipoglikemia berat dan kematian mendadak. Prinsip terapi hipoglikemia berdasarkan guideline adalah menaikkan kadar glukosa dengan cepat, mencegah cedera otak, mencegah kekambuhan, dan mencari penyebab dasar hipoglikemia. Pendekatan terapinya dibedakan berdasarkan tingkat keparahan dan kesadaran pasien. Yang pertama, terapi hipoglikemia ringan atau sedang di mana pasien sadar dan bisa menelan, yaitu bila kadar glukosa darah kurang dari 70 mg per desiliter dan pasien masih sadar, maka direkomendasikan menggunakan prinsip Rule of 15, di mana diberikan 15-20 gram karbohidrat cepat serap, lalu dicek ulang kadar glukosa setelah 15 menit. Contoh dari karbohidrat cepat serap adalah 150-200 ml jus buah, atau 3 sendok teh gula yang dilarutkan, atau 1 sendok makan madu, atau minuman manis non-diet. Kemudian dilakukan evaluasi ulang setelah 15 menit. Bila kadar glukosa darah masih kurang dari 70 mg per desiliter, maka terapi dapat diulang. Setelah membaik, jika makan utama masih lebih dari 1 jam lagi, maka pasien harus mendapat karbohidrat kompleks atau protein tambahan untuk mencegah hipoglikemia berulang. Misalnya, roti gandum, biskuit, susu, atau nasi dalam porsi kecil. Mengapa makanan berlemak tidak dianjurkan? Karena makanan tinggi lemak atau protein seperti coklat tidak ideal sebagai terapi awal, karena memperlambat absorpsi glukosa. Untuk terapi hipoglikemia yang berat, hipoglikemia berat adalah keadaan gawat darurat medis yang ditandai oleh penurunan kesadaran, kejang, tidak mampu menelan, atau membutuhkan bantuan orang lain. Ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bila ada akses intravena, maka dextrose intravena adalah terapi pilihan utama.
di mana regimen yang dianjurkan adalah pemberian D50% atau D40%. 25-50 cc D50% IV bolus, di mana D50% mengandung sekitar 25 gram glukosa. Sedangkan alternatif yang dianjurkan yaitu pemberian dextrose 10%, yaitu 100-250 ml D10% intravena. Karena dextrose 10% lebih aman terhadap iritasi vena, mengurangi rebound hiperglikemia, dan osmolaritasnya lebih rendah. Setelah bolus, glukosa dipantau tiap 15 menit. Jika penyebab belum teratasi atau pasien masih belum sadar penuh, dapat dilanjutkan infus dextrose kontinu. Yang kedua, apabila tidak ada akses intravena, maka bisa diberikan glukagon sebagai terapi utama. Dosis glukagon pada dewasa adalah 1 mg glukagon intramuskuler atau sukutan atau intranasal pada sediaan tertentu. Glukagon bekerja dengan merangsang glikogenolisis hati, sehingga meningkatkan glukosa darah. Namun efektivitasnya menurun pada malnutrisi, penyakit hati berat, alkoholisme, puasa lama, atau depleted glycogen stores. Literatur juga mulai memasukkan penggunaan dasi glukagon, yaitu analog glukagon stabil yang memiliki onset cepat dan lebih praktis. Untuk monitoring setelah hipoglikemia, ini lebih ditekankan pada literatur-literatur yang terbaru, di mana monitoring itu meliputi cek kadar glukosa darah tiap 15-30 menit. Kemudian evaluasi penyebab, review regimen insulin atau obat, evaluasi pola makan, evaluasi fungsi ginjal dan hati. Pasien yang menggunakan insulin, sulfonylurea, atau mempunyai gangguan ginjal kronik, atau pasien lansia mempunyai risiko hipoglikemia berulang yang lebih tinggi. Guideline terbaru menekankan bahwa setiap episode hipoglikemia harus memicu evaluasi terapi diabetes. Obat-obatan dengan risiko tinggi hipoglikemia adalah insulin, sulfonylurea seperti glibenclamide, glimepiride. Sedangkan pada pasien dengan risiko yang tinggi, guideline ada kini lebih mengutamakan SGLT2 inhibitor, GLP-1 reseptor agonis, atau DPP-4 inhibitor. Karena risiko hipoglikemianya lebih rendah bila tidak dikombinasi dengan insulin atau sulfonylurea. Untuk pencegahan hipoglikemia, strateginya adalah melakukan edukasi pasien, di mana pasien harus memahami gejala awal dari hipoglikemia, cara menggunakan glukometer, kapan makanan tambahan diperlukan, penyesuaian insulin saat olahraga, atau penggunaan glukagon emergency. Continuous glucose monitoring sangat diperlukan, terutama pada diabetes tipe 1 atau hipoglikemia berulang atau hypoglycemia unawareness. CGM atau continuous glucose monitoring ini dapat memberikan alarm sebelum hipoglikemia berat terjadi. Pada lansia atau pasien frail, target hipoglikemik dapat dibuat lebih longgar supaya risiko hipoglikemianya tidak terjadi. Hipoglikemia juga bisa terjadi pada pasien-pasien yang mempunyai penyakit ginjal kronik. Mengapa? Karena pada pasien penyakit ginjal kronik sangat rentan terjadi hipoglikemia akibat clearance insulin yang menurun atau gluconeogenesis ginjal menurun.
dan nafsu makan yang menurun. Karena itu, guideline menyarankan pengurangan dosis insulin, kemudian menghindari sulfuriluria tertentu, dan monitoring glukosa lebih sering. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Dalam praktek klinis, yang penting bukan hanya apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita berpikir. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.